Silakan duduk. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesetiaan saudara tetap bertahan mendengarkan firman Tuhan sekalipun harus berjam-jam saudara. Tetapi bagi saudara yang percaya, perkara ini sangat ajaib. Jika bukan Tuhan yang memberi kekuatan, maka mustahil kita bisa dipersatukan, dipertemukan, diikat dalam satu persaudaraan Kristus bersama-sama menikmati pemecahan roti surga. Amin. Surga Tuhan hanya oleh kemurahan Tuhan semata-mata kita mendapatkan rahmat untuk memahami segala rancangannya yang telah diputuskan dan dilaksanakan pada akhir zaman. Apa yang telah diputuskan Tuhan untuk dilaksanakan pada akhir zaman, yaitu Tuhan berkehendak membangun sidang mempelai perempuannya yang disebut Bait Allah Rohani, kerajaan surga di bumi, atau gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang esa, gereja yang non-denominasi, gereja yang sangat berbeda dalam segala hal, namun yang terlampau dasar adalah di antara setiap anggota tubuh, di antara setiap sistem, denominasi, organisasi, di setiap organ tubuh, setiap hamba-hamba Tuhan yang berbeda, doktrin berbeda, saudaraku, liturgi berbeda, ajaran, tetapi memiliki sumber sama Alkitab, kita mampu berkomunikasi. Amin. Bahkan kita mampu berintegrasi untuk bekerja bersama-sama mempertahankan jasad organisme tubuh Kristus tetap hidup, bertumbuh, bertambah besar dalam pengertian kuantitas dan kualitas, penuh kekuatan Roh Kudus, penuh hikmat marifat Allah dan kasih karunia Allah, seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 40. Tubuh Kristus itu bertumbuh, bertambah besar dan kuat di dalam Roh Kudus. Bahasa Inggrisnya dituliskan demikian. Demikian pula tubuh Kristus pada akhir zaman. Pembangunan tubuh Kristus ini seharusnya merupakan berkat untuk Israel sebagai kebun anggur Allah yang dikerjakan oleh para penggarapnya. Para penggarap kebun anggur Allah adalah majelis imam-imam besar yang disebut sebagai anggota Sanhedrin, yang berjumlah 70 imam-imam yang terdiri dari para ahli Taurat, ahli kitab, yang terdiri dari orang-orang Farisi dan Saduki. Namun mereka adalah penggarap-penggarap yang buta, yang memberontak Allah, yang tidak percaya. Karena ketidakpercayaannya mereka melawan, bahkan mereka menyalibkan anak Allah, membunuhnya di luar pagar. Saudara Tuhan, maka murka Allah luar biasa. Mandat untuk membangun kerajaan surga di bumi itu dicabut. Mandat itu diberikan kepada satu bangsa yang dipilih Allah, satu bangsa yang mampu mempersembahkan buah-buah kerajaan surga. Kerajaan surga adalah tempat kediaman Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Buah-buah kerajaan surga adalah buah-buah Roh Kudus, seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5. Sudah membaca ayat 22 dan seterusnya di sana. Saudara kasih Tuhan, bangsa yang dipilih tersebut adalah bangsa Indonesia. Amin. Bukan orang Amerika, bukan orang Amerika Latin yang merupakan perpaduan antara orang Eropa dan orang Asia. Sekalipun mereka tinggi besar, rambutnya tetap hitam.
Ya, mereka bukan penduduk asli Amerika. Penduduk asli Amerika itu orang India. Mereka semuanya adalah imigran-imigran yang zaman dulu berasal dari Eropa, dari Arab, Afrika, dari Asia. Terjadi perkawinan mixer sehingga lahir beberapa suku bangsa dan bahasa seperti orang-orang Amerika Latin, ya, yang sangat majemuk. Bukan juga orang Eropa yang berambut pirang, berkulit bule, yang matanya silver, bermata biru. Tetapi Tuhan memilih bangsa yang kecil. Kalau dibandingkan dengan orang Barat dan Eropa, bahkan dengan orang Afrika, orang Indonesia ini termasuk kecil-kecil. Apalagi sesama orang Asia dengan orang Jepang itu juga sudah mulai kalah jauh. Orang Jepang yang dulu dikenal sebagai ayam kate dari timur, karena penampilan posturnya yang pendek-pendek, tentaranya pendek-pendek. Tapi sekarang karena teknologi dan pengetahuan tentang kesehatan gizi dan lain-lain, orang Jepang tumbuh tinggi besar melebihi orang Indonesia. Sementara orang Indonesia tetap 155 sampai 175, jarak yang 200 cm. Amin. Namun Indonesia dipilih Allah. Ini yang terdasar. Bukan kebetulan kalau negara Republik Indonesia ini berlambang burung Garuda, dan sudah lihat ini di atas ini kakinya mencengkeram selempang yang bertulisan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda suku, bahasa, kaum, tetapi satu. Yang itu juga bukan kebetulan. Itu rancangan Allah. Sebab 2700 tahun yang lalu Nabi saya sudah melawan Indonesia di dalam roh. Dia sudah bernubuat untuk Indonesia. Kita tidak tahu 2700 tahun yang lalu penghuni pulau-pulau di Indonesia ini orang mana. Karena orang Indonesia juga bukan asli dari kepulauan Indonesia ini, tetapi ada juga mixer dari Melayu, ya, dari berbagai Asia, bahkan bangsa Melanesia yang akhirnya masuk Papua, NTT, dan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, lambang burung Garuda. Kalau dulu lambang burung Garuda, burung buas itu adalah lambangnya Medi Parsi, Raja Gores. Tapi kalau itu menunjuk kepada Medi Parsi, Raja Gores, berarti itu cuma sejarah. Kita mandek berhenti cuma sampai di situ. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa yang dikerjakan Allah itu kekal selamanya. Semua yang tertulis di dalam kitab-kitab perjanjian lama, Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17 dan 18, aku datang bukan untuk menghapuskan, melenyapkan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapkan hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi lenyap, satu titik, satu iota pun tidak akan dilenyapkan, melainkan semua akan digenapkan. Amin. Jadi firman yang tertulis di dalam perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi itu akan digenapkan. Firman yang tertulis dalam Injil Matius sampai kitab Wahyu pasal yang ke-22 ditulis kurang lebih 2000 tahun yang lalu di Pulau Patmos, itu juga akan digenapkan. Kita yang hidup pada akhir zaman, kalau kita melihat bahwa zaman gereja yang 2000 tahun dimulai pertengahan tahun 2000, dimulai dari pertengahan tahun 29 ketika pertama kali Roh Kudus dicurahkan di Lenteng Yerusalem. Di situ saat dimulainya zaman Roh Kudus, zaman gereja. Sebab pada zaman Tuhan Yesus, saudara kasih Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus hidup di bumi, Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk menginjil kepada orang-orang kafir. Kalau sudah membaca Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 dan 6, bahwa murid-murid diutus hanya untuk domba-domba Israel yang terhilang. Injil Matius pasal 15 ayat 24 tentang perempuan Kanani.
Tuhan mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba Israel yang terhilang. Artinya bukan untuk bangsa kafir. Kepenuhan Roh Kudus pertama di loteng Yerusalem juga bukan bangsa kafir. Yang dipenuhkan Roh Kudus, tetapi mereka adalah orang Yahudi, orang Israel, yang pada tahun 722 sebelum Masehi dan tahun 606 sebelum Masehi, Israel 10 suku dan Yehuda 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, yang sekarang disebut Yahudi, itu dicerai-beraikan. Yehuda ditawan 70 tahun di Babel, 10 suku ditawan di Asur, dicerai-beraikan sampai hari ini. Mereka belum kembali ke tanah air. Yang ada di tanah Palestina sekarang itu orang Yahudi, mayoritas 2 suku. Andai kata ada suku lain, persentasenya sangat minim. Mereka dicerai-beraikan ke seluruh muka bumi. Nah, saudaraku, karena perceraian diaspora itu terjadi tahun 700-an kurang lebih, sampai Tuhan datang. Berapa generasi sudah itu? Ketika Roh Kudus dicurahkan, hari raya Pentakosta terjadi, maka semua orang Israel di seluruh kolong langit yang sudah menjadi warga negara Mesir, warga negara di Ethiopia, warga negara Hindustan, warga negara yang berbagai negeri sampai Turki dan mana itu datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Kemudian mereka mendengar para rasul penuh Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa asal mereka dilahirkan. Karena mereka sudah dicerai-beraikan ratusan tahun, nenek moyangnya tumbuh besar, beranak pinak istilahnya di negara asing, menjadi warga negara asing, tapi mereka tetap ingat bahwa mereka ada darah Israel. 7 hari raya itu dirayakan, dan minimal setahun 3 kali mereka datang ke Yerusalem. Ada hari raya Pentakosta, ya, mereka datang. Hari raya Paskah, hari raya Apam Patir atau roti tidak beragi, kemudian hari raya buah bungaran atau buah sulung, kemudian hari raya setelah buah bungaran, buah sulung, ada hari raya disebut hari raya saudaraku Pentakosta, hari raya yang kelima, hari raya bunyi serunai atau napiri, hari yang keenam hari raya gerak-gerak, dan yang ketujuh hari raya pondok daun. Pada saat hari raya pondok daun, mereka harus meninggalkan rumah mereka. Mereka berkemah di padang belantara, tinggal di pondok-pondok yang dibuat atapnya dari daun-daun gandarusa, daun palem dan sebagainya, selama Syabat Tuhan, 7 hari 1 Sabat. Nah, ke-7 hari raya ini sudah digenapkan oleh Yesus. Yesus adalah penggenap hari raya. Hari raya Paskah, Yesus mati sebagai anak domba Paskah. Hari raya Apam Patir digenapkan Tuhan ketika dia dikuburkan. Hari raya buah sulung, dia bangkit sebagai buah sulung kebangkitan. Hari raya sudah Pentakosta, ketika dia kembali ke surga, tepat hari yang ke-50 setelah kebangkitannya, 10 hari setelah naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Hari raya bunyi serunai, setelah Roh Kudus dicurahkan, serunai napiri Injil Tuhan ditiup ke seluruh jagat. Dan sekarang kita memasuki hari raya gerak-gerak, hari raya ke-6, di mana penyucian, pendamaian, 7 kali percikan darah terjadi melanda gereja Tuhan. Gereja yang rindu jadi mempelai Tuhan, rindu menjadi bait Allah rohani, harus mengalami 7 kali percikan darah. Dan puncaknya nanti kita akan memasuki hari raya ke-7, yaitu hari raya pondok daun. Kita mengungsi kepada belantara, bukan diangkat, tetapi kita mengungsi di mana dunia dilanda masa antikris, dan gereja yang mengungsi di padang belantara itu merupakan kegenapan dari doanya Tuhan. Terakhir sebelum Tuhan mati di kayu salib, Tuhan Yesus sempat berdoa untuk gerejanya. Saya bisa membaca itu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Kalau saya membaca mulai ayat 1, ini merupakan syafaat yang panjang untuk gerejanya.
supaya gerejanya hidup dalam kesatuan, ya, kesatuan yang sempurna. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca Yohanes 17 ayat yang ke-15. Ini salah satu cuplikan doa syafaat Tuhan. Mari dibaca. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia. Nah, perhatikan. Aku tidak meminta, I pray not that those soldiers take them out the world. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari bumi. Ya, terus tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. those soldiers keep them from the evil. Jadi Tuhan tidak meminta supaya gerejanya diangkat. Ketika dunia dilanda masa kebencian, puncak kebencian, puncak kejahatan, puncak kedurhakaan, kenapa mereka dibenci? Saudara uraikan, saudara baca uraian Tuhan. Karena mereka memang bukan dari dunia ini. Oleh sebab itu kalau ada kebencian, ada rasa antipati, yang orang Kristen umumnya mengenal rasa antipati itu disebut masa atau rasa anti Kristus, anti Roh Kudus. Itu sepantasnya karena mereka gereja itu bukan berasal dari dunia. Rasulullah mengatakan tanah air kita ada di dalam kerajaan surga. Kita menantikan Dia di dunia ini. Kita adalah musafir-musafir. Rasul Petrus menuliskan demikian. Orang Jawa mengatakan dalam pepatahnya, neng dunia omong mampir ngombe. Amin. Selama-lamanya hidup di dunia masih lama nanti hidup di surga. Dan saudaraku, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Terus kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ya, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ya, terus dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja. Aku berdoa untuk orang Israel, bukan untuk murid-murid Tuhan Yesus berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ya, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya kita satu tubuh Kristus, Dia menjadi kepalanya, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, Yahweh, Allah yang Esa, Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria, dan kita tubuhnya menyatu. Itu syafaatnya Tuhan. Amin. Oleh sebab apapun organisasi, kita jangan dibodohi, jangan dikapling-kapling oleh organisasi, jangan dikotak-kotak oleh organisasi. Bukan berarti organisasi tidak penting. Selama kita hidup di bumi, di negara yang berhukum, maka kita sepantasnya berafiliasi pada satu badan hukum. Tetapi organisasi ini bukan satu-satunya. Ini hanya wadah sementara. Amin. Amin. Yang kekal adalah persekutuan dalam tubuh Kristus, persaudaraan dalam tubuh Kristus. Apapun kondisimu, apapun talenta yang kau miliki, karunia roh yang ada padamu, jabatan rohani yang kau miliki, seluruh potensi sangat dihargai oleh Allah. Amin. Kita bersatu untuk membangun tubuh Kristus supaya kita menyatu. Ini doa syafaatnya Tuhan. Lanjut dibaca. Lanjut. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, Ya, yang Kau berikan kepadaku. jadi untuk kesatuan ini Tuhan memberikan kemuliaannya. Bicara tentang kemuliaan itu bicara tentang segala berkat, hormat, pujian, kekayaan, baik kekayaan rohani maupun kekayaan jasmani. Terus supaya mereka menjadi satu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Terus aku di dalam mereka dan Kau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu ya, bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama
seperti Engkau mengasihi aku. Ya, terus Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Kau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, kerinduan Yesus, kita selalu bersama-sama, terikat dalam satu tubuh, kita dengan Dia satu, sebagai mempelai anak domba. Dia rindu supaya kita selalu mengikuti jejaknya, kemanapun Dia melangkah, kemanapun Dia bergerak. Amin. Amin. Sehingga langkah hidup kita ini bukan kehendak pikiran kita, melainkan pikiran kita, otak yang jadi sentral saraf, sentral dari segala sensorik, sentral motorik seluruh tubuh ini harus ditaklukkan pada Kristus. Amin. Kalau sudah ingin memenangkan peperangan melawan iblis, pemerintahnya, penguasa-penguasa kegelapan, penghulu-penghulu kegelapan, roh-roh jahat, itu hierarkinya iblis dalam Efesus pasal 6. Mereka akan kita hancurkan, bahkan mandat untuk meremukkan kepala ular, menghancurkan kepala Lucifer, menangkap Lucifer, itu diberikan oleh Allah kepada tubuhnya, kepada benih perempuan tubuhnya. Semua musuh itu akan diinjak, ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Di bawah kaki Kristus menunjuk pada bagian tubuh Kristus yang diberi kuasa untuk meremukkan iblis. Itu nanti terwujud di dalam kitab Wahyu. Yang menangkap naga tua itu adalah malaikat burung Garuda bersama tim yang bersatu menggenapkan Kejadian pasal 3 ayat 15, bersatu dengan Yesus sebagai kepalanya. Saudara kasih Tuhan, doa syafaat ini luar biasa dan harus kita wujudkan. Allah sanggup melindungi kita di bumi ini sampai akhirnya dari padang belantara pengungsian, ketika kita diasingkan, diungsikan di sana, kita akan menyambut Dia, mempelai pria yang datang ke awan-awan, yang mati dalam Tuhan dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan yang masih hidup. Tesalonika menuliskan, diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Nah, inilah pengangkatan yang sesungguhnya kita masuk perjamuan malam kawin anak domba. Amin. Amin. Sebelumnya gereja tidak diangkat, melainkan dilindungi, dijaga di bumi. Namun demikian, kalau ada di antara saudara yang berpendapat lain, saya tetap menghargai pendapat saudara. Yang penting kita bersatu dalam satu tubuh, nanti akan diterangi oleh Sang Maha Cahaya. Amin. Kristus Sang Maha Cahaya jagat, Dia akan menerangi mana yang benar dan salah. Yang penting kita terikat dalam kesatuan, bertumbuh bersama-sama ke arah Dia yang menjadi kepala. Segala hal yang tidak diperkenan nanti akan diterangi semuanya. Saudaraku, jadi kalau kita mendapatkan rahmat Tuhan, bangsa Indonesia ini sesuatu yang luar biasa. Kembali kita membaca Injil Matius pasal 21. Matius pasal 21. Kita akan baca mulai ayat yang ke-37. Kita perhatikan dengan seksama firman Tuhan ini. Injil Matius pasal yang ke-21 secara umum menyeluruh satu pasal yang terkena dalam susunan kerajaan surga itu terang tabernakel terkena 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian. Darah yang dipercikan di depan tabut yang dibuat dari kayu penaga, yang disalut emas adalah daging yang disalut dengan syifa ilahi, yang di dalamnya menyimpan 2 loh batu, tongkat Harun, dan buli-buli emas yang berisi mana. Ya, yang menjadi isi hatinya mempelai wanita, mempelai perempuan Tuhan adalah firman Roh Kudus dan kasih Allah Bapa. Kasih dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi. Kasih yang memberi kekuatan
untuk tidak terpisahkan oleh keadaan apapun. Penderitaan, aniaya, sengsara, ketelanjangan, ancaman maut, bahaya pedang menjadi domba sembelihan, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Dan kasih Kristus itulah yang menjadikan kita pemenang, mendapatkan segala hal dari Dia. Mari kita baca ayat 37 Matius 21. Akhirnya yang menyuruh anaknya kepada mereka katanya, perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Saya sudah ceritakan berkali-kali, sang maha penggarap, sang maha kuasa, pemilik kebun anggur, majikan yang maha baik, telah menyediakan semua fasilitas kebun anggur, tempat pengirikan, tempat pemerasan, menara jaga, pagar keliling, kemudian diserahkan pada penggarap dengan harapan penggarap nanti memberikan hasil yang menjadi hak pemilik kebun anggur. Tetapi itu mengecewakan, utusan-utusan yang diutus untuk menanyakan hasilnya malah disiksa, dibunuh, dilempar keluar pagar. Utusan-utusan kedua diperlakukan sama. Sekarang anaknya, akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Ayat 38. tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, Ya, terus mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Ayat 39. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, Lalu membunuhnya. Jadi anaknya dibunuh di luar kebun anggur, sama seperti Tuhan Yesus kegenapannya. Mati dibunuh di luar kota, di Bukit Juljuta. Ya, menggenapkan kurban-kurban bakaran dalam hukum Taurat. Mari dilanjutkan dibaca. maka apabila Tuhan kebun anggur itu datang, Apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain Yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya. pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan ya terus, telah menjadi batu penjuru? ya terus, Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, Ya. suatu perbuatan ajaib di mata kita. ya lanjut. Sebab itu aku berkata kepadamu, Bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa. yang menghasilkan buah kerajaan. Satu bangsa ini saya sudah jelaskan menunjuk kepada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kalau saudara melihat hierarki yang saya telah berulang kali sampaikan kepada saudara di sini, saudara, hierarki organisme tubuh Kristus itu, ya, dari sini sampai sini, ini gereja sebagai tubuh Kristus yang esa, ya. Sedangkan Allah, Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja. Hierarki inti ini terdiri dari 568 personel, dipersiapkan selama masa yang disebut MP3. MP3 itu singkatan dari masa pelatihan, pembacaan, dan persiapan. Jadi tokoh-tokoh gereja, ya, yang nanti namanya dilebur bukan tokoh gereja lagi, tapi tokoh anti fasilitas garis keras. Ini mengikuti jejak Yesus. Yesus itu sekalipun kaya raya, maha kaya, dia punya tahta, punya kemuliaan, punya kerajaan yang dahsyat, emas perak semuanya milik dia, tapi dia mengosongkan diri, turun ke dunia menjadi daging lewat proses kelahiran, disebut anak manusia. Dia lebih rendah dari manusia, menjadi hamba, dulos, bahkan dia harus mati di kayu salib karena taat kepada Bapa. Dia mengosongkan diri. Sudah kasih Tuhan. Jadi, saudaraku, pribadi-pribadi yang terpilih masuk di sini disebut tokoh anti fasilitas. Yesus punya semuanya, tapi tidak terikat. Dia dicobai dengan kenikmatan daging, kenikmatan terasa, dan harta yang disodorkan Lucifer. Dia menang, dia tolak semuanya. Dia tidak terikat. Tokoh-tokoh ini juga diberkati menjadi besar, kaya.
kekayaan rohani, kekayaan jasmani dimiliki. Itu sudah merupakan satu aksioma. Kalau rohani mengalami peningkatan, Tuhan Yesus katakan rohani peningkatan, jasmani pasti. Amin. Amin. Kalau kamu rela meninggalkan ibu bapakmu, meninggalkan anak, keluargamu, adik, kakak, meninggalkan pekerjaanmu, meninggalkan ladangmu karena Kristus dan karena Injil Tuhan, maka sekarang juga kamu akan diberkati 100 kali lipat. Markus 10 ayat 28 sampai 31. Rela meninggalkan keluarga, kalau bahasa lain dikatakan juga meninggalkan istri. Itu maknanya bukan kok kita lepas tanggung jawab. Suami tinggalkan anak istrinya, sepono. Bahasa Jawa ini luweh-luweh. Mangan ramangan karena aku nuruti firman, aku tak tinggal, goodbye. Ini namanya pengeluaran karena tanggung jawab. Amin. Amin. Orang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, orang laki-laki itu seperti jejak terhadap Tuhan. Ibarat tabun. Orang laki-laki seperti tupan kira-kira yang mengembangkan sepasang sayap kerutnya, gagah, perkasa, kuat di dalam roh, mampu menciptakan perlindungan yang luar biasa. Amin. Sehingga tabut ini tertutup rapat. Jadi laki-laki itu apapun posisi saudara, sebagai suami saudara, kepala keluarga itu gembala kecil atas keluarga. Amin. Jadi meninggalkan semuanya, ibu bapak, adik kakak, anak istri, pekerjaan ladang, bukan itu bermakna apapun yang kita miliki di bumi itu tidak ada satupun yang mengikat kita. Amin. Semuanya datang dari Tuhan, semua milik Tuhan yang dipercayakan pada kita. Kalau Tuhan berkenan mau mengambil, relakan. Kalau direlakan, kita rela kehilangan, maka justru kita akan mendapat 100 kali lipat. Itu namanya mengalami kelepasan. Ini tokoh anti fasilitas, malaikat burung Garuda ini dari Indonesia. Luar biasa Indonesia. Saya tidak tahu. Coba jangan tanya Romo Paulus itu kira-kira sebuah apa ya? Jawa, Batak, Dayak, NTT, Maluku, Sulawesi, untuk orang Papua. Waktu saya pelayanan seminar dan KKR di Papua, di Siklop, saya tanya kepada cuma ada banyak yang hadir tentang malaikat surga. Menurut pendapat saudara, malaikat sang surya itu nanti muncul dari mana? Mereka menjawab, Papua. Wah, ramai sekali. Saya mongkok saya. Kalau benar-benar dari Papua, luar biasa. Berita tentang kedatangan Tuhan itu seperti kilat memancar dari timur ke arah barat. Amin. Tapi apakah benar dari Papua? Ketika saya bertanya kepada orang-orang di Medan, mereka menjawab dengan serempak, dari mana malaikat sang surya? Dari Sumatera Utara. Kalau saya bertanya kepada saudara di sini, kira-kira tokoh yang namanya malaikat sang surya atau malaikat Garuda, hamba Tuhan ini dari mana kira-kira? Dari Jawa. Semuanya. Iya toh? Pasti begitu. Masing-masing punya idola. Tapi kalau saudara rindu di sini, baca Wahyu 10. Di sana ada 9 kriteria syarat untuk menjadi tokoh ini. Ada 9 kriteria tertulis dalam Wahyu pasal 10 ayat 1. Saudara pelajari. Malaikat yang berwajah matahari. Dalam Wahyu pasal ini dikatakan kuat. Wahyu pasal dikatakan gagah. Wahyu pasal 10 dikatakan wajahnya seperti matahari. Ya bagaimana tidak? Musa saja dulu, Musa itu mati, wajahnya penuh aura kemuliaan Tuhan, sehingga Israel tidak mampu menatap, harus diberi cadar, tudung. Amin. Maka nggak aneh kalau tokoh akhir zaman yang nanti muncul dari Indonesia itu juga memiliki kemuliaan yang luar biasa. Di suatu saat mati saudara satu persatu. Sopo yang sing rai mencorok, gila, orang yang sumuk kayak keringat.
Penggila karena keringat. Nah, ada camat bisa amati satu persatu. Maka saya katakan bahwa semua panitia fellowship, calon panitia konferensi nanti, kamu harus bersikap penuh hormat, penuh kasih, penuh penghargaan terhadap para tamu kita. Mereka itu malaikat sidang yang diutus Tuhan. Amin. Apapun kondisimu, apapun keadaan, sekarang kamu datang dengan keadaan seperti apapun, sebagaimana kamu ada. Kalau kamu masuk hierarki ini, kamu akan diubahkan. Bukan hanya 100%, 1.000.000%. Amin. Amin. Sifat-sifat masa lalu, kondisi-kondisi masa lalu itu akan dihancurkan, dibaharui menjadi baik Allah rohani. Betul-betul Allah bertambah sini. Otak, pikiran ditaman, ditaklukkan pada Roh Kudus, seperti Rasul Paulus katakan di 2 Korintus 10 kalau sudah baca ayat 5. Taklukkan otak ini, ditaman, taklukkan pada Roh Kudus, pada Kristus, maka kamu akan menang dalam segala hal. Musuh-musuh akan dihancurkan, iblis dan konspirasi hancurkan. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah yang maha kuasa. Amin. Roh yang maha dahsyat. Nah, saudaraku, 7 guru ini jelas dari Indonesia. 7 guru ini 4 dari Indonesia. Bayangkan, porsinya 4 dari Indonesia, 1 dari sini Alkitab tuliskan, 1 dari Eropa, dan 1 dari Amerika. 1 tambah 4, 70 tua-tua jemaat ini, 42 personil dari Indonesia, 28 orang dari mancanegara, 490 penghulu ini, 294 dari Indonesia, sisanya dari luar negeri. Kalau dihitung total, dari Indonesia itu 1 malaikat sang surya ini ditambah 4 guru, ditambah 42, tambah 294, total 341 Indonesia. Dari mancanegara, malaikat sang surya ini tidak, ini dari Indonesia. Ini 7 malaikat sidang, 7 guru ini. 70 tua-tua ini sisanya dari 42 tadi, yaitu 28 personil dari mancanegara. Sedangkan 490 penghulu ini, 294 dari luar, saudaraku, sehingga sisanya 196 personil dari luar. Dari luar negeri total hanya 227%. Kalau dibuat persentase, maka Indonesia 60%, luar negeri 40%. Dengan kuota 60% atau 341 personil, Indonesia layak menjadi pelaksana keputusan Allah. Amin. Amin. Ini kesaksian di bumi, dalam pemerintahan di bumi, DPR, MPR, kabinet, para menteri, kalau bersidang, kalau daftar hadir untuk mengambil satu keputusan, atau dalam dewan sidang-sidang paripurna, minimal paling tidak 2/3 dari jumlah anggota harus hadir, menyatakan sepakat, maka keputusan akan dianggap sah. Amin. Amin. Itu hukum yang berlaku di bumi, maka hukum yang di surga lebih sempurna. Jadi kalau 60% itu dari Indonesia atau 341 personil, dengan jumlah kuota 341 itu, maka Matius pasal 21 ayat 43 layak digenapkan negara Indonesia. Masih ditopang Yesaya 41 ayat 1-7, siapa yang berderap dari timur, setiap langkahnya disertai kemenangan yang luar biasa, busur dan pedangnya. Busur dan pedang ini bicara tentang Allah. Pedang itu firman Allah, busur itu menunjuk pada hamba-hamba Tuhan. Saya sudah ungkapkan berulang kali dalam bahasa aslinya, positif. Ya, ada yang mengatakan negatif, saya membuktikan, saya meneliti dari bahasa aslinya. Kemudian Yesaya pasal 46 ayat 1-11, untuk menjadi pelaksana keputusan Allah, menggendong, menanggung, memikul, menyelamatkan jemaat Kristus dari berbagai suku, bahasa, kaum dan bangsa menjadi satu. Puncaknya Israel harus terjangkau. Tuhan percayakan pada
figur malaikat Garuda ini bersama tim. Bukan malaikat Garuda sendiri, ini tanpa tim tidak ada artinya. Amin. Sebaliknya tim ini tanpa malaikat Garuda juga tidak ada artinya. Saling menopang, saling memberi arti. Yesaya 41 mengatakan mereka bekerja bersama-sama bahu-membahu. Yesaya pasal 46 ayat 11 mengatakan yang dipanggil itu adalah seorang laki-laki yang dilahirkan dari negara yang berlambang burung buas, negara yang letaknya di wilayah timur, negara arah matahari terbit. Seorang laki-laki yang dipilih untuk menjadi pelaksana keputusan Allah, dikuatkan oleh Kisah Rasul pasal 17 ayat 31 bahwa untuk menghukum jagat raya ini Allah sudah mempersiapkan satu orang manusia yang hidup mengikuti jejak teladan Kristus. Itu kesaksian Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru. Ini satu perkara yang ajaib yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita berfilosofis, kita punya arah, kita punya visi. Ke arah mana jemaat ini dibawa? Ke arah mana tubuh Kristus itu dibawa? Adakah kita cuma muter-muter di padang belantara sampai nanti semuanya habis mati satu persatu? Para senior kita mati satu persatu, mati. Tidak semakin mencapai kesatuan yang utuh seperti doa samanya Yesus dalam Yohanes 17. Sebaliknya yang terjadi perpecahan. Adakah itu yang dikehendaki Tuhan? Ya. Adakah perpecahan itu yang dirindukan Tuhan? Ya. Andai kata Tuhan Yesus masih di bumi, Tuhan Yesus akan menangis dengan air mata darah melihat para senior yang meninggalkan wasiat, meninggalkan warisan. Bukan warisan kesatuan, tetapi perpecahan. Tubuh Kristus terjadi-jadi, sangat drastis sekali. Saya sedih. Saya ingat ketika almarhum Bapak Pendeta Indiono masih hidup, fellowship yang saudara luar biasa. Kemudian pernah mencapai ribuan dalam DTIC, Brand Tidek International Conference. Kebetulan waktu itu saya panitia juga, saya di PR, Public Relation, 2 kali berturut-turut. Tapi ketika beliau dipanggil Tuhan, mulailah pecah tragis sekali. Semua berhamburan. Pilu rasanya hati ini. Saya tidak mengkultuskan manusia, tapi saya menghormati para pendahulu yang punya visi kesatuan dan kerukunan. Saya sangat menghormati. Saya menghormati guru-guru saya, almarhum Bapak Pendeta Ishak Leo. Saya menghormati gembala yang pernah membesarkan rohani saya. Saya mencintai mereka semuanya. Saudara, kembali pada Injil Matius pasal 21. Kalau bangsa Indonesia itu dipilih, ini nubuat. Kalau Matius pasal 21, bahwa saat Tuhan datang sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan atas sekalian Tuhan dan mempelai pria, maka Dia datang untuk yang setia sampai Tuhan datang. Nubuat itu diungkapkan lebih tandas, lebih sempurna oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 25. Dalam Matius pasal 25, Dia akan datang sebagai mempelai pria yang menjemput mempelai wanitanya yang diibaratkan sebagai 5 darah yang bijaksana. Tadi pagi istri saya yang memamah biak berita yang saya sampaikan. Saya sebagai kepala berbicara sebagai tubuh istri memamah biak. Hasil dari memamah biak itu diungkapkan. Ada 2 opsi. Saya ingin jadi mempelai 5 darah yang bijak, atau 5 darah yang bodoh, punya pelita menyala, gimbal duit akeh, uangnya tidak pernah dikeluarkan,
untuk apapun, untuk pelayanan, tapi akhirnya tertinggal. Atau punya pelita yang menyala, punya uangnya dimanfaatkan untuk membeli minyak, membayar harga dalam pelayanan, tanpa pengorbanan, tanpa menabur, tidak pernah menuai. Amin. Amin. Lewat dengan bijaksana itu melakukan. Maka ketika mempelai datang, kabar mempelai datang itu dikumandangkan. Ya, ada satu kabar. Mempelai datang, bangun, song-song ladia. Ini bahasa bebas gitu. Tapi pemberita kabar ini tidak masuk. Dia lenyap di dalam kegelapan malam. Karena dia hanya memberitakan kabar. Kabar itu disampaikan, mempelai datang, bangun. Ini saya tambah sendiri bangun itu, karena kan sudah ngantuk-ngantuk ya loh. Song-song ladia. Dia tidak ikut menyongsong pemerintah ini. Andai kata kabar itu begini, mempelai pria datang, mari kita song-song dia. Berarti sebagai pemerintah dia masuk. Tapi dia tidak masuk. Kalimatnya tidak begitu. Kalau nggak percaya, mari dibuktikan. Ya, saudara pikir saya membuat cerita? Ya, tidak. Ini firman Tuhan. Mari dibaca.